kasih kita, tapi batin tetap itu dari Allah. Man lam yuskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang kada berterima kasih kepada manusia sama kada berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau ada orang membawakan rezeki itu merasa melihat Allah Ta'ala manjur duit, atau sempian ada rekanan kerja begawi dapat fee, dapat keuntungan bersama, inya mengantarkan duit, tetap berterima kasih walaupun duit kita juga itu berterima kasih karena inya kerjasama yang dia jujur. Kita bayangkan kalau dibungulinya, nah itu jadi terima kasih. Jadi jangan lupa kita berterima kasih. Berterima kasih di sini menghindarkan dari penyakit stres, apalagi yang diurusi dunia, bakalan peneng kepala. Nah jadi berterima kasih, mengiktikadkan itu rezeki dari Allah Ta'ala. Dua sudah. Jadi rezeki pahala muntung, alhamdulillah. Pahala hati mengiktikadkan rezeki itu dari Allah. Ada sudah rezeki tadi berupa harta, ada berupa mata, telinga, sempurna awak kita ini. Rezekinya beandak di awak kita. Ada rezeki Allah Ta'ala yang kada tandingnya, yaitu iman dan Islam. Dua macam ini, iman dan Islam. Kalau kada ada iman dan Islam kita, pian gin kada ada di masjid ini, ulun gin kada ada di masjid ini. Ini karena ada iman, ada Islamnya, maka dia turun ke masjid. Jadi orang di rumah bang, jangan diartikan kayak itulah yang di rumah jar kada beriman kada Islam itu lain kayak salah. Ini kita nih kita alhamdulillah disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak apa cara bersyukurnya tadi? Bersyukur ketiga. Bersyukur ketiga ini tengalih urusannya, yaitu memanfaatkan semua nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat awak sempurna dan lain sebagainya. Semua nikmat, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa aja nikmat yang daripada Allah Ta'ala, lalu nikmat itu kita gunakan untuk ibadah taat kepada Allah, maka itu juga bersyukur. Beisi motor bawa ke masjid, beisi motor bawa silaturahim, beisi motor dibawa bercari duit, beisi motor dibawa yang baik-baik, maka itu bersyukur. Kalau dibawa yang kada baik, beisi motor bawa motor nempeleng orang, nah itu ada boleh itu. Atau membunguli orang, termasuk kadang menggunakan nikmat yang diberikan Allah kepada jalan yang taat. Jadi menggunakan nikmat bil jawarih dengan segala anggota tubuh kita, maka itu juga namanya bersyukur. Maka tiga macam itulah tanda kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Secara garis besar, berterima kasih secara garis besar ini menghindarkan kita stres, pikun, menghindarkan bebungulan. Kayak apa secara garis besarnya? Secara garis besar kita jangan sampai terlalu mengganang yang kada nyaman, atau mengenang bala, atau mengenang yang ngalihnya dipandang nikmat Allah Ta'ala, dipandang anugerahnya. Jangan dipandang ujian musibah itu, jangan dipandang sebagai bala, tapi musibah yang ada dipandang sebagai rahmat. Tapi kan saja dipikirkan kayak itu juga jadinya, supaya jangan stres. Kalau kita misalnya kehilangan duit 10 juta, kadusah stres. Ini stres sekampungan orang tahu. Kenapa aja sudah stres? Aku duitku masih banyak 10 juta, yang tertinggal 10 miliar. 10 juta sekampungan tahu kan aneh. Masih ada. Atau duit 10 miliar, 10 juta, itu juga duitnya habis, kada bertinggal, habis. Tinggal ada rumah aja lagi. Nah, dipikirkan bahari pang aku kada ada misi apa-apa. Jadi jangan mengganang bala,
Ini teorinya, implementasinya, prakteknya belum tentu. Dan ini harus terus dilatih sepanjang umur kita. Semakin tambah umur, semakin itu harus tambah jua. Jangan nangka itu aja sampai mati. Sayang akhirnya terbawa ke mati. Amun terbawa ke mati sampai akhir umur dipakai yang itu, memikirkan dunia ini, iya ngalih kena berhadapan dengan malakal maut. Iya kada mau mati. Kenapa? Inya seke, inya kada mau berpisah dengan dunia tadi, berpaksaan malakal maut. Jadi memang harus banyak-banyak beringat lawan Allah Ta'ala. Bilajar kena-kenalah dulu, kalau aku rumahku tuntung, hanya aku hendak bujur-bujur menghadap Allah. Kena amun anakku sudah sekolahan tuntung semuaan, kena aku parak dengan Allah Ta'ala. Sudah tuntung anaknya sekolahan, belum lagi jar yang seikung belum kawin, namanya kawin sudah ranai aku, sudah kawin juga masih aja kan ada tuntungnya dunia ini, ada tuntungnya. Memang harus kita lawan nafsu kita ini. Untuk apa? Untuk berjalan menuju Allah. Bila wenian juga, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Bila lagi orang beriman itu hatinya tenang untuk khusyuk menghadap Allah. Bila umur sudah 55 tahun masihlah dunia. Wajar kita kan hidup di dunia, tahu siapa yang kada tahu bahwa kita hidup di dunia, hendak sampai ke mati kah mengganang itu terus. Nah, lalu kita ubah haluan hati kita itu spesial akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memang harus kayak itu. Kada kawa itu jar kita mesti kita kan hidup di dunia, jangan sampai mengalihkan orang tahu cuma ente bujur-bujur ke dunia aja terus, kada lagi beringat dengan Allah Ta'ala. Peneng pikiran kalau dunia terus peneng, mabuk dunia. Dunia sejak diciptakan dilaknat, dikutuk Allah dan dikutuk orang yang ada di atas dunia, kecuali orang yang mengajar, kecuali orang yang belajar. Kenapa? Dia bisa arif dan bijaksana menghadapi dunia ini. Artinya kita kada disuruh membuang harta kita yang ada, bahkan kita kalau perlu tambahi harta yang ada itu. Tapi apa? Niatnya untuk membantu agama Allah. Membantu agama Allah itu gasan simpanan kita di akhirat, bukan dunia aja terus siang malam toko dijagai, kada ada lagi beribadah, siang malam ngumpul harta, kada pernah membantu masjid sekali sedikit pun, bilang gasan nafsunya aja. Nah, adalah tuh nilai akhiratnya. Jar Allah Ta'ala, Nabi kan bersabda, i'mal wa apa itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ujar Nabi kita, gawi ujar Nabi kita, gawi kerjakan dunia ikam itu seakan-akan ikam hidup selamanya. Kerjakan wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Gawi kerjakan dunia ikam seakan-akan ikam hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan.
gawi akhirat ikam seakan-akan ikam isuk mati. Nah ini kan dunia separoh, akhirat separoh. Ini kan nih dalilnya, dunia separoh, akhirat separoh. Peng tempeleng memahami hadis sorangan. Nah itu yang merusak tuh. Tidak ada agama kita mengajarkan litargi bid dunia supaya cinta dengan dunia, kadada itu. Kadada. Cuma kita disuruh memanage harta yang ada di dunia ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kita dijadikan khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin yang datang kemudian, yang mengelola bumi ini supaya apa? Makmur apa? Dalam rangka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang bagus dan Tuhan mengampuni. Baik ingat lawan Allah Ta'ala. Jadi kayak apa hadis itu jar pemahamannya? Coba kita lihat ya. Kita kalau orang belajar ilmu pramasastra bahasa, kalau orang belajar bahasa Arab bujur-bujur paham tuh kemana arah hadis tuh. Kalau orang belajar sekadar baca terjemah, di situ tuh bang pemikirannya memahami seorang. Apalagi orang bisi guru kada maunya menganukan hadis-hadis penting kayak itu, kecuali ulama yang menganukan yang mentafsirkan. Coba kita lihat hadis itu secara umum. Gawi dunia ikam seakan-akan ikam isuk mati, gawi akhirat ikam seakan-akan ikam hidup selamanya. Nah, jadi dunianya behimat, akhiratnya behimat, bujur. Cuma kemana arahnya menggawi dunia tadi? Coba kerjakanlah dunia kamu seakan-akan kamu besok mati. Kerjakanlah dunia kamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Adakah orang hidup selamanya? Ulun bertakut, adakah orang hidup selamanya? Kadada. Kalau kadada hidup selamanya, berarti kamu berhimat sungguh-sungguh mengumpulkan dunia untuk tujuannya ke akhirat. Kumpulkan dunia banyak-banyak supaya kawan naik haji. Kumpulkan dunia banyak-banyak supaya berisi rumah ganal. Rumah ganal supaya kawa keluarga kalau datang menampung keluarga. Kumpuli duit banyak-banyak supaya berisi rumah mewah, supaya orang Islam jangan dihina, supaya orang Islam jangan bebungulan penampilannya. Kumpuli duit banyak-banyak supaya kawan nukar gosokan, nukar setrika, nyewa pembantu, ada membuka lapangan pekerjaan, baju kita digosok. Jadi penampilan orang Islam tuh kada sembarangan supaya rapi. Mau orang masuk agama Islam jangan nangka ini sembarangan bano, kawa aja bano berpakaian sembarang, barisupan Islam aja peng tempeleng jalan. Kayak itu pemahamannya agama Islam. Kada dilarang miskin, disuruh supaya tampilnya bagus. Ya kalau untung mujibah ini parak ala khair, parak baitur rahim. Kada ada lagi yang kayak ini nah, yang tukang rusak. Bukannya pang. Ini agama kita ini yang kita gawi mulai bahari itu mulai 1000 tahun lebih itu. Yang Imam Syafi'i itu melihat guru sidin, belajar sidin, memahami Quran. Kita kan kada paham nih. Sidin memahami Quran Imam Syafi'i, dan Asy-Syafi'iyah ulama di bawah Syafi'i itu memahami Al-Quran daripada ulama-ulama besar. Imam Syafi'i guru sidin sahabat Nabi, sahabat guru sidin Imam Syafi'i 4 generasi aja. Kita berapa puluh generasi di sini. Imam Syafi'i nih yang gawian kita bahari nih, ulun tarik ke belakang nih. Nah Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, kita ini kan Indonesia ini buminya Syafi'i. Sembahyang mulai bahari sudah. Nah kayak ini nah biqadri shibrin, sekadar 1 jengkal. Ini tangan di sini dipegang. Nah ininya ada di sebelah kiri karena ada jantung di sini, ada hati sebelah sini. Nah di endak sini, di bawah dada, di atas pusat mata ke situ. Bagusnya ulama bahari ini bikinan Imam Syafi'i kada. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i mengambil di Quran dan di Al-Hadis. Kita kada tahu. Ayo, mana sini Quran?
Mana Quran? Ayo, dosa diambil dosa. Nih umpamanya Quran, mana Quran? Ayo, sini Quran. Maju sini siapa yang merasa tempeleng kan nih, merusak nih pintu masjid. Nah ini Quran nah ayo pelajar agama Islam langsung sini, siapa yang hebat? Itu hendak dirusaknya agama kita. Mari kita kembali ke Al-Quran hadis. Maksudnya meninggalkan ulama karena ulama itu bid'ah. Daripada mengumpati makhluk hantu banyunya itu. Ini kembali Quran. Ayo pian siapa yang hendak Quran tunjukkan sini Quran yang pian sembahyang subuh tadi. Bid'ah semua itu. Mana dalilnya? Itu semua yang sembahyang subuh itu mengikuti ulama Asy-Syafi'i, tinggal pakai aja lagi. Iya dibid'ahkannya. Yang membid'ahkan kapan datang orangnya? Tahun 1700-an. Siapa itu? Itu di Inggris memecah belah umat Islam ketika itu. Wahabi itu. Di Indonesia tahun berapa? Nih, orang Sungai Pinang, ulun orang Sungai Pinang Tatuha. Nih Guru Usman nih, Guru Usman nih. Baitur Rahim tahun 80-an minta maaf nih orang remaja masjid Baitur Rahim betakun, jawab dengan jujur, adakah di Baitur Rahim, minta maaf lah, adakah di Baitur Rahim tahun 80-an nangka ini sembahyang, adakah? Ini hanya raja masuk nih secara eksodus. Ini kena bid'ah. Bukan yang ininya ditakut-takkan, bukan pemikirannya. Biasanya yang nangkaya ini iya haram batahlil, haram baca yasin, kada boleh batalkan, habis sembahyang kada boleh basalaman. Otaknya itu dirusaknya semua. Akhirnya anaknya awan kuitan dengan kuitan wani malawan. Tahu akhlaknya anak kita. Padahal yang nangka ini seperangkat ini dilajari berakhlak dengan ulama yang masih hidup, yang hidup dihormati, yang sudah mati aja disuruh menghormati, apalagi yang masih hidup. Ulama yang mana? Ulama yang soleh. Adapun ulama yang kada kekaruan diambil tegasinya salah itu. Contohnya menteri agama, tapi bukan menteri agamanya, manusianya, yakutnya. Ya kan yakutnya bukan menteri agamanya. Kalau kita mau menteri agama tangkap orang. Kalau yakutnya kada apa-apa, tempelengin kada apa-apa yakut tuh. Kada apa, pian mun kada tersinggung, kada sarik. Bayangkan Tuhan pian, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu diantara azan itu. Padahalnya nang kayak gonggongan anjing, peng tempeleng, bukan menteri agamanya pang. Yakutnya pribadi, otaknya rusak. Wahabi kayak itu juga. Kalau kada dianu dari sekarang, akhirnya Masjid Mujibah bisa diambilnya. Hati-hati, Masjid Mujibah ini orang ahlu sunnah, diambilnya. Kalau di Sulawesi, inya kada kawa didalili. Wahabi ini biar kita berdalil kada dipakainya. Kalau di Sulawesi, orang Bugis lah, siap-siap orang Bugis kan ada pencinta Nabi itu. Inya kalau bemulitan di anunya, dihiasinya. Kalau wayah ini kan pakai lampu seri itu, pakai dihiasinya rumahnya. Kena pakai hintalu, pakai lakatan, ya. Pakai lekatan. Kena pas bulikan kalau tuh banyak kalau membawa lakatan yang kawal yang sekung nih, juga digawinya kawal yang lain, ambilnya duit 100.000, masukkannya di lakatan itu. Yang lain kawal membawa aja, ini aku dapat 100.000, padahal kan inya menambah kawal itu mau cari mana dapat bungule. Nah pas inya menyiapkan acara kayak itu, datang bubuan Wahabi, jar itu kada ada di zaman Nabi. Kada ada itu di zaman Nabi. Memang kada ada di zaman Nabi yang kayak itu. Mana dalilnya? Sini carikan dalilnya. Sini aku cari kita bicara dalilnya. Ada saya. Begitu nyeparak
Kayak itu aja lagi dalilnya. Soalnya kan ada lagi dalil lain tempeleng. Tapi jangan terpengaruh pandir orang, jangan kayak itu lawan orang, kita minta ampun maaf. Itu kalau di Sulawesi ada dalilnya terus bersalaman. Jadi dia melarang kita berbuat ibadah baru. Ini kada buat ibadah, memang ada hadis Nabi yang menyuruh berwirid. Kan wirid nih. Wirid itu apa arti wirid? Warada, waroda, bacaan yang datang dari Nabi, disusun ulama, hanya disusun, hanya dibaca, dikumpulkan orang. Bid'ah ujarnya, sebab di zaman Nabi kada dalilnya Nabi menyuruh. Habis sembahyang memang kada ada di zaman Nabi perintahnya. Bersalaman bid'ah juga, memang bid'ah. Bid'ah itu jangan lihat terus itu aja dalilnya spesial, membid'ahkan orang aja. Itu dalil Nabi, barang siapa orang mukmin bertemu antara mukmin lain, bertemuan inya bersalaman, maka ketika bersalaman, ketika bersalaman bulik ulun, ini bulik sidin juga Pak Mustafa, diampuni dosa kami berdua sampai berjumpa lagi. Itu hadis di jalanan dia dapat pahala. Apalagi kita habis sembahyang, pas fit-fitnya selesai menghadap Allah Ta'ala, tuntung berdoa bersalaman. Apalagi belum itu hanya disuruh bersalaman, apalagi kita merasa berdosa dengan orang. Siapa tahu ada tercelengi mata orang, kada tahu kita dosa dengan manusia ini ngalih kalau ampunannya, lalu kita bersalaman. Dipadahkannya mau ulah ibadah baru, ikam benar mau ulah ibadah baru, mana ibadah barunya ikam Wahabi membid'ahkan orang itu. Nah ibadah baru ikam, gawian baru ikam, sebab di zaman Nabi tidak ada, Nabi selalu membid'ahkan orang. Nabi masukkan orang Islam, maulah orang beriman, ikam orang Islam yang sudah diislamkan Nabi jadi orang soleh, ikam kafirakan, ikam bid'ahkan, ikam macam-macam dalil gasan orang kafir, ikam unjukkan gasan orang yang beriman. Mana dalil gasan orang kafir diunjuknya gasan orang beriman? Tuh dalil tentang ketika Allah Ta'ala menagur orang kafir, hai orang kafir, kenapa ikam menyembah berhala? Orang kafir, kenapa ikam menyembah berhala? Syirik itu, kafir itu menyembah berhala. Apa jawab orang kafir? Kami ya Allah menyembah berhala ini, kami tidaklah menyembah berhala ini. Artinya kami menyembah berhala ini hanya untuk supaya mendekatkan diri kepada engkau. Saya ulanglah, ini bubuhan Wahabi dangari bujur-bujur nih, mudahan ini melihati di YouTube nih nah. Dalil Quran tuh yang yang kau kasihkan kepada ahlu sunnah wal jamaah nih. Hai orang kafir, kenapa ikam menyembah berhala? Menjawab orang kafir, ya Allah, wahai Tuhan kami menyembah berhala ini karena ingin mendekatkan diri kepada engkau. Kami menyembah berhala ini. Disembahnya kada berhala itu, disembahnya kalau berhala tadi. Nah menyembah berhala tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu kafir. Itu katanya menduakan Allah, menyembah berhala, disamakannya. Nah ini dalilnya untuk menghantam gawian kita yang bertawassul. Kalau bertawassul orang beriman itu bukan menyembah. Ya Allah, kami bertawassul nah berkat abah guru sekumpul, berkat abah guru sekumpul, kami mohon kepada engkau. Adakah kita menyembah abah guru sekumpul? Berkat sidin, karena kita merasa banyak dosa, maka kita menyebut nama wali. Berkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Seman Al-Madani, ya Allah kabulkan hajat kami. Itu disuruh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takut ikam kepada Allah. Kalau hendak apa-apa pakai wasilah. Amun syirik bewasilah, pakai sarana berduit gin pian syirik juga. Berduit, senang dengan duit kada.
Yang memberi bekas tuh Allah Ta'ala juga. Kalau yang orang kafir tadi bujur-bujur menyembah, ayat itu digunakan nyagasan kita yang bertawassul. Tuh gawiannya orang anu nih, di fitnahnya. Belum lagi inya membelok-belok akan kitab tuh. Di YouTube tuh kawa ditangkap oleh bubuhan kita. Kalau orang-orang pondok tahu ini pendusta nih, ini pendusta nih, ini pendusta. Karena orang pondok puluhan tahun membaca kitab Imam Syafi'i. Para ulama Asy-Syafi'iyah, ulama Syafi'i dibelok-belokakannya artinya itu. Nah, itu gawiannya Wahabi yang datang tahun 1700. Wahabi datang. Sementara amalan kita Asy-Syafi'iyah sudah 1000 tahun lebih. Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Ini yang kita pakai. Jangan sampai dirusak. Apa aja Ahlus Sunnah wal Jamaah? Fikihnya 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Tasawufnya di bawah yang ini jutaan para ulama di bawahnya ini yang ikut kepada 4 mazhab ini. Kemudian yang 2 tasawuf Imam Junaidi Al-Baghdadi dengan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di bawahnya ini jutaan para ulama kita mengikut beliau. Yang untuk tauhidnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, itu yang kita ikuti. Beguru kita jangan umpat-umpatan Wahabi ini itu. Untung di sini kata kawan. Ini aja kata kawan dimasukinya Al-Khair, Baitur Rahim. Buat minta maaf lah kalau ada yang beberangkang. Bubuan beberangkang. Kada juga menyalahkan sempian kada. Yang ditakutakan pemikiran sempian itu nah yang ke-7 membidaahkan ulama terdahulu. Bayangkan orang bakunut diketawa akadnya yang bakunut itu ikan mengatawakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatawakan Imam Syafi'i. Atau orang yang kada bakunut diketawakan itu ikan mengatawakan Imam Malik. Imam Malik ikan ketawakan. Makanya kalau ada guru Jamal itu maanukan khilafiyah ke masjid, memang dibawa khilafiyah ke masjid. Cuma kita supaya orang memahami khilafiyah itu, perbedaan itu, memahami perbedaan itu adalah pilihan, bukan benturan, bukan benturan. Ayo Wahabi silahkan ikam sembahyang nangka ini nah, silahkan. Tapi ikam jangan ketujuh menyalahkan para ulama kita dan jangan mempengaruhi kekanakan kami. Ikam hancur kehidupan kami. Kami uyuh anunya melahirakan ongkosi begitu hendak jadi orang. Tiba-tiba anak penghaji anu tokoh Islam dari Bugis di Samarinda, akhirnya anaknya 4 nak ini juga. Anaknya Kiai Kiai anu nang kayak 7 anaknya. Gara-gara apa? Gara-gara buan Wahabi itu terlepas anunya. Yang ini di hati. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah harus diyakini. Dan kita bukan bakno, ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya dipakai. Nah ini hati-hati benar anak kita jaga benar tuh. Dari pengaruh bubuhannya di YouTube, ini dikuasainya tuh YouTube. Hati-hati tuh. Bubuhannya tuh. Kita jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Tradisi kita memuliakan para ulama terdahulu. Menjaga tradisi kita, menjaga ulama terdahulu. Dan kita selalu hendak guring aja bertawassul, berfatihah, itu memang disuruh. Dan itu termasuk menjagakan diri kita. Kalau ada apa-apa pian, ya Allah, berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jagakan anak ulun ya Allah, peliharakan anak ulun yang ada di Jakarta, yang ada di Al-Fatihah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu dibaca lagi ayat kursi. Dibayangkan anak kita yang ada di mana-mana tuh dikurung dengan ayat kursi, mudahan dipeliharakan Allah, berkat abah guru sekumpul, berkat semuanya wali-wali ya Allah,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wal ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma al-'aliyyul 'azim. Cek dikunci anak kita pakai ayat kursi. Nah, kunci adalah bidah juga itu. Nah, ada dipakai di ulama-ulama kita bahari. Itu yang kita pakai. Ya Wahabi ini bilang picik mana otaknya. Pokoknya mun kada ada zaman Nabi itu bid'ah. Oh, mobil ujar kita bid'ah juga. Itu kada ada urusannya dengan agama jar. Inya yang ada hubungannya dengan agama itu bid'ah. Ayo mek bid'ah hikam, jangan lagi mek muhae. Ikam sembahyang kada boleh lagi bagi kipas angin, ini hubungannya dengan ibadah, karena kalau ikam sembahyang karena kipas angin bid'ah. Kada boleh lagi ambal, kada boleh di zaman Nabi kada ada ambal. Ambalnya lain yang sekarang ini ulahan pabrik, di zaman Nabi kada ada pabrik, bid'ah. Anu hatapnya jangan hatap yang dok kayak ini, hatap pelepah korma bawa dari Arab sana muhae, lantainya lantai pasir, anunya kada boleh pakai semen, pakai tanah liat. Kena mun sampai ke Mekah haram pakai bis. Itu beribadah haji pakai ontak muhae, giliran itu kada mau yang cocok dengan hawa nafsunya aja. Tempeleng kena ya buatnya ini, sehingga kada ada akhlaknya. Mama Nabi dipakannya masuk neraka, abah Nabi dipadakannya masuk neraka, kada wani lagi nya masuk ke sini ke Samarinda. Kalau kada ada yang berpandiran kayak ini, siapa lagi? Biar aja ulun jadi korban. Sambat orang penyarikat, sambat orang keras jar. Padahal ada ulun ni lemah lembut. Buktinya mana? Bukti ulun lemah lembut, bini ulun banyak. Cuma membela akan ini nah, supaya kita tegas sekali-sekali, supaya jangan masuk. Pian kalau ada maling kehilangan sandal itu siapa ikam jar? Pas ditangkap ikam siapa? Abah ikam siapa? Oh sekalinya anak si anu orang ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau bubuhannya minta maaf lah kalau ada di sinilah. Aku terus terang kalau ada ikam jangan melawani aku, tapi membekal haiku lawan. Nah yang nangka ini, amun bubuhan nangka ini masuk ke masjid jadi panitia, inya masuk ke masjid bubuhan nangka ini, masjid diambilnya lain sandal. Bujur tuh, masjid diambilnya bukan sandal. Demi Allah, masjid diambilnya bukan sandal. Hati-hati kamu. Amun sudah masjid diambilnya, bewirid di kacaunya, bebacaan di kacaunya, kacau betongkat kada boleh lagi betongkat, kada ada zaman Nabi. Padahal betongkat memang ada di zaman Nabi. Mana ada ulama kita itu Ibnu Ruslan dari ahlu sunnah wal jamaah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal kada berilmu, amalnya ditolak kada diterima. Pasti ba ilmu, la taqfu ma laysa laka ilm, jangan ikam gawi, jangan engkau bertahan di sesuatu yang kadada ilmunya. Lalu kita disuruh ba ilmu, apa aja ba ilmu. Ulun tadi itu aja kada mau jadi imam karena ulun dengar yang membaca anu tadi. Kenapa tahu bacaannya? Kita belajar guru semua tahu tuh. Yang jadi imam tadi bagus kalau bacaannya, karena ini sama-sama paham. Tahu kita suruh jadi imam biar lebih jauh tuh ulun hendak majukin kawan. Cuma ini lebih bagus suruh maju. Kayak itu berilmu, semua pakai ilmu. Apa aja pakai ilmu. Ada dasar hukumnya. Nah tapi dalam rangka ilmu tadi, ibarat sanggar tadi tinggal makannya. Imam Syafi'i yang ma'adonnya, sanggarnya, pisangnya, ada gelapungnya, ada minyaknya, beuyah sedikit, ada tepung terigunya, ada tepung barasnya supaya renyah, diandaki kapur sedikit. Hanyar digoreng, tinggal makan sanggarnya aja, tinggal makan ya kada mau. Anak mengambil seorang lah ke Al-Quran. Kita kada bisa menyupir pesawat ikut di belakang supir, ikut di belakang pilot sampai ke Surabaya. Coba bawa seorang, pasti terumpak. Dan apalagi agama
baik itu fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, ikuti aja para ulama. Taklid boleh kita, bahkan wajib kita taklid, bahkan wajib kita taklid ikut kepada ulama, bukan ikut ke Al-Quran Al-Hadis langsung. Bukan berarti itu tidak pakai Al-Quran dan hadis. Kalau pian semua di masjid ini jumlahnya ada 100, kembali Al-Quran dan hadis berarti ada 10, ada 100 mazhab yang kada kekaruan. Kenapa? Kita kada ada diisi keahlian. Bisa lah pian. Ulun batakun yang pian Allahu Akbar benyaring itu mana dalilnya? Di Quran kah pian ambil, di hadis kah? Ayo di mana? Ayo telusuri. Kalau kembali ke Al-Quran hadis pasti dari fikih. Fikih itu hasil daripada ulama mengumpulkan apa yang di Al-Quran dan hadis praktis. Nah ini tinggal pakai aja lagi. Itu yang berupaya sekarang dibuat oleh Wahabi tadi, hendak dirusaknya supaya kita berpercah sesama umat Islam. Ini yang kita jaga sekarang ini. Makanya anak kita disekolahkan di pondok-pondok pesantren. Itu pun berhati-hati juga pondok pesantren yang mana batakun dengan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, batakun kepada yang ahlinya. Anak ulun ini apa gawian anak ikam, anak ulun masih ketujuh beramian. Nah di sini tempatnya. Anak ikam anak ulun tuh alim benar, inya sudah hendak benar. Pergaulannya kayak apa? Inya ke masjid aja terus terus terarah ikam ke Darussalam. Biar di luar, inya belajar di luar-luar. Nah ini anak ketujuh berjalan, nah di dalam pondok yang ini, pondoknya ini dipilihkan biar ahlu sunnah gini dipilihkan pondoknya yang cocok. Dan hati-hati juga, banyak juga pondok yang palsu, yang KW, yang bisa dirusaknya anak kita. Nah ini berhati-hati benar, kita jaga kehormatan para ulama kita. Jadi kesimpulannya yang nangka ini bukan yang kayak ininya ditakut, yang nangka ini biasa, ini tetap sah juga, ini perbedaan aja. Yang ditakutkan itu yang nangka ini pemikirannya itu nah yang rusak, otaknya yang rusak, yang kada lagi menghormati para ulama, kada mau lagi menghormati para guru. Ini kada ada istilah guru lagi. Sementara kita, tradisi kita, man lam yakun syaikhan fasyaitanu syaikhuhu, siapa yang kada bisi guru maka setan gurunya. Maka kita kadang melepas guru. Walaupun kita profesor, doktor, pintar membaca, bisa menggali di Al-Quran langsung, bisa menggali di hadis langsung, tetap inya kadang melepas gurunya. Nah, ini pembicaraan ke jauh. Yang hadis tadi kembali dulu, hanya kita ampihan. Yang hadis Nabi itu belum tuntung tadi. Gawilah dunia ikam seakan-akan ikam hidup selamanya. Adakah orang hidup selamanya? Berarti gawi dunia bujur-bujur untuk niat akhirat. Kerjakanlah akhirat ikam seakan-akan ikam isuk mati. Berarti amun mati gawi akhirat itu bujur-bujur. Jadi nangka ini ujar Nabi, seberapa banyak orang yang mengerjakan dunia tapi catatannya di akhirat. Inya mengumpulkan harta banyak-banyak tujuannya untuk ibadah menghadap Allah. Dia mengumpulkan harta banyak-banyak untuk membantu agama Allah. Dia mengumpulkan harta banyak-banyak semata-mata untuk taat ibadah kepada Allah, bukan untuk tana'um, untuk bernikmat-nikmat di dunia. Di dunia tempat perlintasan sementara. Ayo sampai bego kita kumpul harta tujuannya untuk bernikmat-nikmat, bujurnya bernikmat-nikmat. Ayo sampai batas mana ikam kumpulkan harta? Mulai umur 25 tahun kumpulkan harta selama 30 tahun, 55 tahun sudah umur, mulai sudah bisa menikmati itu. Kada nikmat lagi sudah. Kalau sudah umur 55 makan gin berpilih sudah. Kadang-kadang banyak sudah yang mati sampai umur 60 tahun ke 70 tahun, itu zona kematian. Di akhir zaman ujar Nabi, banyak orang mati mendadak di akhir zaman. Kapan akhir zaman ini? Akhir zaman sudah. Kawalah menikmati harta itu. Umur 70 sugih sidin, umur 80 sugih sidin. Bisa kada menikmati secara sempurna, menyupir seorang gin ngalih banar sudah. Kalau sudah umur 70 masih gagak, tapi tetap aja ada tulang kerekotan, ada juga pegal-pegalnya. Biar sehat nih aku kada
kada anu jar nih aku kada behuban, kalau ulun kan behuban sudah 55, kada behuban tetap aja umur tuha ada aja karena penyakitnya, apalagi karena diserang macam-macam umur taruh umur mudahan pian semuaan umur pian 150 tahun berataan 150 tahun. Bayangkan kalau Guru Usman 150 tahun berataan pian kayak inilah kayak itu nah, ayo sugih tahun 150 tahun sugih, iya kada kawan juga kesugihan tadi. Jadi nikmat yang sebujurnya apa? Nikmat di akhirat kelak begitu kita mati sudah menerima semua yang kita lakukan, kita kirim ke akhirat duit kita itu, jangan disimpan di dunia ini. Nah Tuhan, lakinya 90 tahun duda, bininya 80 tahun janda, kawin kai yang 90 dengan janda, plek nikah kadagasan apa-apa nikah. Malam pertama ini kan lakinya 90 bininya 80. Malam pertama menangis si bini, nenek tuh 80 tahun melihat lakinya, kan lampu remang-remang nangka itu nah mata sidin kabur badahulu diliatinya kai itu kai jar, maka kada kai dikionya sayang anu yang jar, teganya kamu jar di malam pertama ini, teganya berpakaian lusuh, berpakaian yang tidak disetrika, kumal, pakaian kumal nangka itu, penglihatan nenek kai itu berbaju, padahal kai sudah buka baju. Penglihatan sidin baju yang lusuh, kan kai umur 9 tahun 90 tak kerucut. Kalau dikiranya nih kaur, dikira kini memakai baju kada begosok, padahal memang ujar kai ini lain baju, ini aku sudah membuka baju. Oh ujar nenek, iya ujar kai, tunggu ya aku masuk, aku hendak bakami kai ke dalam kamar. Matiin nenek lampu, keluar dalam kamar, hamuk kai bekuriak, cuk jar. Kenapa ikam menjarnya acara berbahagia malam ini? Tuntung makan siapa? Tuntung makan membuang hintalu dadar ini sembarangan. Sidin tak injak hintalu dadar. Siapa sembarangan jar? Ma andak hintalu dadar ke dalam kamar ini. Nenek bakuriak, aduh jar nenek, itulah ini hintalu dadar. Pian tajajak susu ulun, bayangkan pian kayak hintalu dadar sudah. Itu tuha. Ayo gawe aja terus tuha itu. Nah ayo tuha sampai ke tuha. Amun kada parak dengan agama, kalau hati kita kada di agama, ayo kita alirkan untuk jangan lagi memikirkan dunia yang sudah tuha-tuha ini. Kita serahkan kepada yang produktif, yang muda-muda untuk produktif. Yang muda itu pun niat ikam jangan untuk dunia, untuk akhirat. Kerjakan semua, kita tinggalnya bertasbih menghadap Allah Ta'ala aja lagi. Sifat-sifat kita yang telah lalu, yang kada baik, banyak dosa kita, banyak yang kada ingat dengan Allah Ta'ala nih. Kelihatannya aja kita nih berwibawa tuha, tapi bisa aja belum minta ampun, kada usah menggaduhi orang, diri kita sendiri nih. Pian tahu ulun dikira orang guru, orang cium-cium tangan belum tentu ulun tuh bahari-bahari dosa ada kalau tuh. Kan itu urusan kita masing-masing kepada Allah, itu yang kita urus. Nah, mumpung Ramadan, rogima amfu rajulin dakhala alaihi ramadanu qabla ayyughfara lahu. Rugi seseorang masuk Ramadan sampai keluar Ramadan dosanya belum diampuni. Nah, ini kesempatan kita, ya Allah, ampuni dosa ulun ya Allah. Menangis kita. Ini lain menangis, ini contoh lah ulun kada manu Pak. Kena umpat menangis pian nih kada. Kita menghadap Allah Ta'ala nih, ampuni dosa ulun ya Allah. Dosa ulun yang bahari-bahari nih, kalau bahasa Bugis ujamamanan nih ke dosa laya puang perejeka dampe puang min ulun gawi sudah gawian semuaan. Menangis kita di hadapan Allah, menangisnya
jangan sampai orang lain tahu dosa kita yang lalu. Nah, minta ampun setelah itu, ya Allah, tolong tutupi dosa ulun itu dengan tutupan yang baik. Jangan sampai ulun dilihat orang bekas banyak dosa bahari, dilihatnya orang baik aja ulun. Mudahan sekaligus ulun sampai ke mati nang kayak ini, ya Allah. Istiqomah, jadikan ulun orang sugih pemurah, jangan pelit, ya Allah. Kalau banyak duit, nah yang jangan sampai pelit. Ampuni dosa ulun, ya Allah. Demikian ya dosa anak ulun, bini ulun, dosa tetangga ulun, ampuni kalau ada. Kalau ulun yakin, kalau tetangga ulun kada yakin, cuma kalau ada dosanya ampuni. Ampuni ya Allah, tolongi ya Allah, kasihani ya Allah. Panitia masjid kasihani ulun, kada kau menolong sepenuhnya, cuma ulun kau menolong semampu ulun. Didoakan kalau kada kawa. Nangka itu tinggal kita ke akhirat aja lagi. Jangan tulul amal. Jangan dunia aja. Man tola amaluhu sa'a amaluhu. Siapa yang panjang angan-angannya kada ingat mati, maka gawiannya kada baik. Sudah panjang penelitianku, ujar Imam Ghazali, kenapa orang koler beribadah. Sudah panjang penelitianku, kenapa orang masih mau melakukan gawian yang kada baik. Karena ujar Imam Ghazali, i'tiqadu tarakhil maut, karena inya masih seakan-akan dia mengiktikadkan mati itu aja masih lawas, padahal kematian itu sudah di depan mata. Ulun bakalan mati, pian bakalan mati barataan. Kalau bahari ada salah seorang ulama, kalau hatinya karas, koler beribadah, timbul penyarikan, kada ingat dengan bini. Kalau kita, kalau sidin kada, kalau kita nih timbul penyarikan dengan bini, dengan anak kada jujur, dengan bini kada jujur. Kada jujurnya apa? Kalau kita yang bersalah, bini dengan anak kada kada memarahi kita. Kalau anak dengan bini salah sedikit aja, salahnya 10, sariknya 1000, jauh benar. Bahkan sampai tempeleng, kasar apa segala. Itu semua karena apa? Kurang ilmunya, kurang akhiratnya. Maka perlu kita berilmu, datangi majelis-majelis taklim. Karena sangu walibasut taqwa, pakaian takwa itu adalah modalnya takwa. Takwa menjalankan perintah Allah, takwa menjauhi larangan Allah. Modalnya di mana? Modalnya dengan ilmu agama. Di mana didapatkan ilmu agama? Ya pian hadir di majelis taklim seperti ini. Sesudah Ramadan kita akan, kalau ulama bahari itu, kalau inya sudah kada ingat, hatinya karas, kada ingat dengan mati, hatinya karas. Sidin maulah spesial di dalam rumah sidin, lobang kuburan spesial di dalam rumah sidin. Di lobang kuburan itu masuk sidin, berabah di situ sidin, berabah, bawa nih ikam nih kapan lagi, nah minta maaf, nah spesial, nah di berabah sidin, nah di liang lahat di rumah sidin. Aku mati karena kayak ini, amun aku masih mucil aja. Sidin kada mucil pang. Ulama dalam kondisi dosa kadada. Nabi kita kadada dosa. Al-Habib Ali Zainal Abidin 1000 rakaat beribadah, 1000 rakaat tiap malam. Rabi'atul Adawiyah 1000 rakaat tiap malam, masih aja merasa banyak dosa. Kalau aku memperbuat dosa, walaupun kada mungkin mereka berbuat dosa, takut kalau ini ibadahku ini merasa hebat, takut aku kalau lupa dengan Allah Ta'ala merasa berdosa. Kita bertumpuk dosa, iya kadang minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kita setel nih, tampulu ini Ramadan, tampulu nafsu kita sedang dikungkung oleh Allah Ta'ala, tampulu kita dibantu betul oleh Allah Ta'ala di Ramadan ini. Minta ya Allah ampuni dosa dan istiqomahkan ulun menuju agama pian. Jadikan ulun orang yang bermanfaat bagi agama ini ya Allah. Itu aja, minta ampun, maaf, minta reda, khususnya bagi bubuhan yang wahabi lah, minta maaf. Paksa terus terang awan bubuhan ikam wahabi, sebab bubuhan ikam wahabi bujur-bujur merasa bujur ikam itu nah disalahkannya para ulama kita. Itu yang ya sini ikam yang nih yang sudah telanjur lah buan wahabi itu kalau kita kan mulai halus pang minta maaf, mulai halus Guru Usman Ibrahim, kayak Ja'far Sabran, kayak Luqman Soleh, mbah tuh kita sampai ke Martapura ya sudah
belajar kada pernah belajar terus, walaupun ulun jadi mengajar ulun tetap belajar juga. Jadi kesimpulannya 45 tahunan sudah belajar terus, jadi tahu benar yang mana Wahabi yang mana kada. Seperti pian kita jujur-jujur aja, seperti pian tukang emas ada kalau tukang emas tahu benar timbangan emas tuh, walaupun melihat aja tahu nih emas nih ini palsu ini atau tukang batu tahu benar. Nah kayak itu juga kita yang siang malam banu itu tahu benar. Nah paksa kita kada kaum biarkan, kita bela Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Saya kira ini dulu, minta maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan Al-Mujibah kada jarak mau undang kita, karena kita nang kakak ini pang lah kada jarak mau undang ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa rasulikal murtada bi jali wa sahbihi wa bi jahi ulama wal awliya was salaha. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasbin yuba'id wa musyahadatik wa mahabbatik wa mitna ala sunnah wal jamaah والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والكرام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.